Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Emi Tele Story. Jadi malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang perawat yang bekerja di rumah sakit di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Garut. Jadi si Maya ini dia tuh junior lah ya, si baru-baru masuk, baru-baru keterima kerja gitu ya. Nah, rumah sakitnya ini bangunannya tuh kayak bangunan-bangunan zaman-zaman kolonial gitu. Cuma memang ada sudah beberapa kali direnov. Cuma ada satu bangsal dan beberapa lorong yang tidak direnovasi gitu. Nah, si bangsal yang tidak direnov dan sudah lama tidak dipakai ini tetap dibuka. Karena kalau mau ke gudang peralatan medis itu harus lewat situ. Jadi makanya si bangsal itu tuh tetap dibuka gitu. Nah, singkat cerita, si Maya ini motor. Maya ini dia ke bagian malam ya, dekat-dekat bangsal lama tuh. Nah, pada saat dia lagi jalan-jalan di lorong gitu ya, jalan-jalan, tiba-tiba dia lihat ada kayak wanita tua pakai pakaian pasien, terus rambutnya tuh segini lah ya, rambutnya basah gitu ya, diikutin sama Maya, diikutin nih. Kok dia kayaknya ke bangsal lama dah, mau ngapain gitu ya. Akhirnya dipanggil lah sama Maya, Bu gitu ya. Dan pada saat menoleh, kalian tahu apa? Pada saat menoleh, tidak ada mata, tidak ada hidung, yang terlihat hanya ada mulut yang tersenyum yang sangat lebar. Tidak lama kemudian tiba-tiba lampu mati satu persatu kayak tek 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 tek, dan tiba-tiba nyala berbarengan. Pada saat lampu nyala, ternyata si wanita tua itu sudah berada di belakang Maya. Pas Maya noleh, pingsan langsung. Singkat cerita bangun lah nih ya. Nah, bangun lah ya si Maya ini. Terus ceritalah dia sama perawat yang senior. Katanya dia lihat ada pasien udah tua, katanya di bangsa lama. Terus kata seniornya bilang kalau misalnya ada pasien yang tidak ada namanya di daftar pasien itu jangan ditegur gitu. Jadi ternyata menurut senior ini, katanya si bangsa lama ini ternyata memang bekas pasien-pasien yang tidak selamat, pasien-pasien yang jadi pada zamannya itu lagi zaman-zamannya banyak wabah dan pada zaman-zaman COVID gitu. Jadi setelah kejadian itu akhirnya si bangsal itu nggak dipakai lagi. Yang paling mengganggu ya, pada saat rumah sakit lagi penuh-penuhnya, mereka itu kayak yang kayak ikut lagi dirawat gitu. Jadi mereka tuh mengganggu para perawat, kayak ngedistract, kayak bahwa mereka juga sedang dirawat gitu. Kalau perawat lama kan tahu ya, perawat terus itu ini mereka ngapain sih gitu ya. Pada saat penuh tuh mereka tuh sering mengganggu seakan-akan mereka juga lagi dirawat. Intinya mengganggu lah gitu ya. Dan yang sering kejadian hal-hal aneh itu di kamar jenazah. Kayak ada troli jalan sendiri lah gitu ya, maju sendiri. Ada suara tangisan lirih menjelang subuh. Terus ada lemari kebuka sendiri padahal sudah dikunci. Terus ada kantung mayat yang kayak si kantung mayat itu kayak yang gerak gitu. Cuma pas dicek di CCTV, ya itu kan dilihat di CCTV ya. Pada saat dicek ke kamar jenazah, ternyata si kantungnya itu kosong gitu. Tapi seakan-akan ada orang di dalam situ gitu, kayak ada mayat tapi kok gerak gitu ya, kayak gitu. Nah, singkat cerita, ada seorang dokter koas, dia melihat ada pasien di IGD, lalu ia pasangkan infus dan lain-lain gitu ya. Terus ada namanya juga gitu, namanya anggap saja mawar kali ya. Sudahlah kita tinggalkan. Lalu dokter koas ini balik lagi lah ke ruangan itu gitu ya, kan ditinggal dulu tuh, dia sibuk apa gitu ya, kerjaan yang lain. Pas balik lagi lah, pasien ini kok nggak ada gitu ya. Akhirnya nanya ke perawat, terus ini kok yang di IGD nggak ada, katanya gitu. IGD pak, memang ada pasien? Iya ada, namanya Mawar. Lalu lalu perawat tersebut bilang, Bapak, pasien yang bernama Mawar itu sudah lama meninggal. Jadi sebetulnya orang-orang yang sudah bekerja di rumah sakit itu, kayak perawat-perawat yang udah lama di situ, mereka tuh sudah
tahu gitu kalau rumah sakit itu memang sering ada gangguan gitu ya. Cuma mereka berprinsip selama mereka tidak mengganggu pasien, mereka tidak akan menghiraukan gitu. Ya begitulah singkat cerita dari kisah nyata seorang perawat yang dialami oleh Maya di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Buat teman-teman yang mau ngasih saran, mau ngasih kritik dan lain sebagainya, kalian boleh ketik di kolom komentar. Kalau suka kalian boleh like. Terus kalau misalnya kalian ingin berbagi cerita, mau membagikan cerita horor yang kalian alami sendiri atau yang dialami oleh tetangga kalian, saudara kalian, terserah. Kalian bisa email ke emailku rahmif1122@gmail.com. Jangan lupa di subscribe, like, komen, terus klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.